Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di channel ini. Channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas, namun sebelum itu, mengklik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak di sebuah kota kecil di Australia, di tengah hamparan alam yang tenang, hiduplah seorang janda kaya bernama Eleanor. Sejak suaminya meninggal dalam kecelakaan beberapa tahun lalu, Eleanor menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah mewahnya, mencari cara untuk tetap bahagia meskipun kesepian. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa kesepian itu semakin mendalam. Ia merasa tak ada yang peduli padanya, meski uang dan kekayaannya tak pernah kurang. Suatu hari, Eleanor membaca sebuah iklan di surat kabar lokal tentang program perawatan rumah untuk orang-orang lansia. Program ini menawarkan jasa perawatan dari tenaga kerja Indonesia, khususnya TKI, yang dapat membantu tugas-tugas sehari-hari di rumah serta memberikan perhatian kepada orang yang membutuhkan. Eleanor yang merasa dirinya semakin lemah dan tak bisa mengurus semuanya sendiri, tertarik dengan tawaran ini. Dia segera menghubungi agen penyalur tenaga kerja, dan tak lama kemudian, seorang pria muda asal Jawa Barat, bernama Andri, tiba di rumahnya. Andri adalah seorang TKI yang baru saja datang ke Australia. Ia tampak cekatan dan ramah, dengan senyum yang hangat. Meskipun ia tidak memiliki banyak pengalaman, Andri adalah tipe orang yang cepat belajar dan memiliki tekad yang kuat. Eleanor, saya di sini untuk membantu Anda. Apa yang bisa saya lakukan untuk membuat Anda merasa lebih nyaman? Tanya Andri dengan tulus, saat mereka pertama kali bertemu. Eleanor merasa terkejut dengan sikap Andri yang begitu ramah dan perhatian. Tidak seperti yang ia bayangkan sebelumnya, Andri tidak hanya mengurus pekerjaan rumah, tetapi juga mendengarkan ceritanya dengan sabar, membantu menyelesaikan berbagai hal yang sepele, seperti mengganti lampu yang mati, merapikan taman, dan bahkan menemani Eleanor berjalan-jalan di taman. Seiring waktu, Eleanor semakin terbiasa dengan kehadiran Andri. Dia merasa nyaman berbicara dengan Andri, bahkan mulai membuka hati tentang kehidupan pribadinya yang penuh dengan kesedihan setelah suaminya meninggal. Andri, dengan segala kerendahan hati, selalu ada untuk mendengarkan. Namun, ada satu hal yang membuat Eleanor semakin terkesan dengan Andri. Andri selalu memastikan mobil Eleanor dalam kondisi terbaik. Setiap kali Eleanor ingin pergi ke toko atau berkeliling, Andri selalu memastikan oli mobilnya diganti secara rutin dan mobilnya dalam kondisi prima. Majikan, saya pastikan oli mobilnya sudah diganti, dan mesin mobilnya selalu lancar, kata Andri dengan nada serius. Eleanor tertawa kecil, merasa sedikit lucu dengan perhatian Andri terhadap mobilnya, tetapi ia tahu bahwa Andri hanya ingin memastikan segalanya berjalan dengan baik. Suatu hari, ketika mereka sedang duduk di teras rumah, Eleanor mengungkapkan perasaannya yang lebih mendalam kepada Andri. Saya merasa sangat terbantu dengan kehadiranmu. Kamu tidak hanya merawat rumah ini, tapi juga memberikan kebahagiaan yang sudah lama hilang dari hidup saya. Saya ingin memberi sesuatu yang istimewa untukmu, kata Eleanor dengan nada serius. Andri terkejut, tidak menyangka Eleanor akan mengatakan hal itu. Tidak perlu repot-repot, majikan. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Itu sudah cukup bagi saya. Namun, Eleanor tetap bersikeras. Tidak, Andri. Kamu sudah membantu saya dengan begitu banyak hal, dan saya ingin memberikan penghargaan yang pantas. Saya akan membayar 300 juta untuk merawatmu, untuk memastikan kamu merasa dihargai. Andri menatap Eleanor dengan mata terbelalak. 300 juta, majikan? Itu jumlah yang sangat besar. Saya tidak bisa menerima uang sebanyak itu hanya untuk merawatmu. Eleanor tersenyum lembut. Ini bukan hanya untuk perawatan, Andri. Ini adalah pengakuan atas segala kebaikan dan perhatian yang telah kamu berikan. Kamu lebih dari sekadar seorang pekerja, kamu adalah teman saya. Saya ingin kamu tahu betapa berharganya dirimu bagi saya. Andri merasa terharu, namun ia tahu bahwa ini adalah niat baik Eleanor. Dengan berat hati, ia akhirnya menerima tawaran tersebut, meskipun merasa tak pantas menerima uang sebanyak itu. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Eleanor dan Andri semakin erat. Mereka menjadi lebih dari sekadar majikan dan pekerja, mereka menjadi sahabat sejati. Andri bukan hanya merawat Eleanor dengan penuh kasih, tetapi juga memberikan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Eleanor, yang pada awalnya merasa kesepian dan terasing, kini menemukan kebahagiaan dalam kebersamaannya dengan Andri. Mereka berbagi cerita, tawa, dan kadang-kadang bahkan kesedihan, namun yang terpenting, mereka saling mendukung. Dan Andri,
Meski awalnya hanya datang untuk merawat, menemukan lebih banyak dari sekadar pekerjaan di Australia. Ia menemukan sebuah keluarga yang memberikan rasa aman dan kasih sayang yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Meskipun 300 juta itu bukan hanya sekadar uang, tetapi simbol dari penghargaan Eleanor, Andri tahu bahwa apa yang ia terima jauh lebih besar daripada sekadar materi. Itu adalah rasa persahabatan yang tulus, yang tidak ternilai harganya. Sejak itu, Andri tidak hanya memastikan oli mobil Eleanor selalu diganti, tetapi ia juga menjaga hati Eleanor, merawatnya dengan penuh perhatian dan kasih sayang, yang membuat hidup mereka berdua jauh lebih indah. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Eleanor dan Andri semakin mendalam. Eleanor mulai merasa bahwa hidupnya tak hanya dipenuhi oleh kesepian dan kerinduan terhadap suaminya yang telah meninggal, tetapi juga oleh kebahagiaan yang datang dari kehadiran Andri. Andri, meskipun jauh dari rumah dan keluarganya, tidak pernah menunjukkan rasa kesulitan atau kerinduan. Dia selalu tersenyum dan menjalani setiap tugas dengan sepenuh hati. Pagi itu, Andri sedang merapikan halaman belakang rumah Eleanor. Sementara itu, Eleanor duduk di ruang makan dengan secangkir teh hangat, memandang taman yang penuh dengan bunga-bunga warna-warni. Tiba-tiba, Eleanor merasa ada yang berbeda. Andri, yang biasanya sangat cekatan dan penuh semangat, tampak agak lelah. Matanya yang biasanya bersinar cerah kini terlihat sedikit redup. Eleanor yang memperhatikan gerak-geriknya, merasa khawatir. Andri, apakah kamu baik-baik saja? Tanyanya dengan lembut, mengerutkan dahi. Kamu kelihatan kelelahan. Andri berhenti sejenak, menatap Eleanor, dan mengangguk pelan. Saya baik-baik saja, majikan. Mungkin hanya sedikit capek karena pekerjaan yang banyak belakangan ini. Namun, Eleanor merasa ada yang tidak beres. Ia tahu Andri bukan tipe orang yang mudah mengeluh, dan jika dia sudah mengatakan demikian, pasti ada sesuatu yang lebih besar yang sedang dipendam. Eleanor kemudian mendekat, meletakkan cangkir teh di meja dan duduk di sebelah Andri. Aku tahu kamu tidak suka membebani orang lain dengan masalahmu, Andri. Tapi kamu bisa bercerita jika ada sesuatu yang mengganggumu. Aku ada di sini untuk mendengarkan. Andri terdiam sejenak, seolah-olah berpikir keras sebelum akhirnya berbicara dengan suara pelan. Saya merindukan keluarga saya, majikan. Sudah lama saya tidak pulang, dan saya rasa ini mulai mempengaruhi saya. Eleanor terkejut mendengar pengakuan Andri. Meskipun ia tahu Andri seorang TKI yang datang jauh dari Indonesia, ia tidak pernah membayangkan bahwa Andri akan merasa begitu dalam. Namun, dia tidak ingin Andri merasa sendirian. Saya mengerti, Andri. Kamu sudah sangat baik bekerja di sini, dan saya ingin kamu merasa seperti di rumah sendiri. Jika kamu ingin pulang sebentar, aku bisa membantu mengurus segala sesuatunya. Andri menggelengkan kepala cepat. Tidak, majikan. Saya sudah berjanji untuk membantu Anda di sini. Saya tidak ingin mengecewakan Anda. Eleanor menatap Andri dengan penuh pengertian. Jangan khawatir, kamu tidak akan mengecewakan siapapun. Kamu berhak untuk bahagia dan merasa dekat dengan keluargamu. Kita akan mencari solusi bersama. Eleanor kemudian memutuskan untuk mencari cara agar Andri bisa berkomunikasi dengan keluarganya di Indonesia lebih sering. Dia mengatur langganan internet di rumahnya dan menyediakan ponsel baru untuk Andri agar dia bisa tetap terhubung dengan orang-orang terkasih di tanah airnya. Selain itu, Eleanor juga memberinya cuti panjang untuk pulang selama beberapa minggu. Kamu sudah berusaha keras, Andri. Sekarang saatnya kamu kembali ke rumah dan menghabiskan waktu dengan keluarga. Andri, meskipun merasa cemas meninggalkan Eleanor, akhirnya menerima tawaran tersebut dengan rasa terima kasih yang mendalam. Terima kasih, majikan. Saya sangat berterima kasih atas kebaikan hati Anda. Selama beberapa minggu Andri pergi, Eleanor merasakan kekosongan yang aneh. Meskipun ia tahu bahwa ini adalah waktu yang tepat bagi Andri untuk menyegarkan diri, ia merindukan kehadirannya. Rumah terasa sepi tanpa suara tawa Andri atau langkahnya yang sibuk membersihkan dan merawat setiap sudut rumah. Namun, Eleanor tahu bahwa ia harus memberi ruang bagi Andri untuk merasa utuh lagi. Ketika Andri kembali, ia terlihat berbeda. Wajahnya lebih cerah, dan langkahnya lebih ringan. Keluarganya di Indonesia menyambutnya dengan hangat, dan ia merasa dihargai kembali setelah beberapa waktu jauh dari rumah. Terima kasih, majikan, atas kesempatan ini. Saya merasa jauh lebih baik sekarang, katanya dengan senyuman lebar. Eleanor menyambutnya kembali dengan tangan terbuka. Aku senang mendengarnya, Andri. Kamu memang pantas mendapatkannya. Kehidupan kembali normal, dan mereka berdua melanjutkan rutinitas seperti biasa. Namun,
Kini ada ikatan yang lebih kuat antara mereka. Andri tidak hanya merawat rumah, tetapi juga memastikan bahwa Eleanor selalu merasa bahagia. Bahkan ketika Andri sedang mengerjakan tugas-tugas rumah, mereka sering mengobrol tentang banyak hal, tentang keluarga, masa depan, dan impian-impian kecil yang mereka simpan dalam hati. Suatu sore, saat mereka sedang berjalan-jalan di taman, Andri tiba-tiba berkata, "Majikan, saya ingin berterima kasih lagi untuk segala yang Anda lakukan untuk saya. Anda tidak hanya memberikan pekerjaan, tetapi juga keluarga, kasih sayang, dan pengertian yang sangat berarti bagi saya." Eleanor tersenyum lembut, menggenggam tangan Andri dengan penuh kehangatan. "Andri, kamu sudah lebih dari cukup. Kamu adalah bagian dari keluarga ini sekarang. Jangan pernah merasa sendirian." Andri terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Saya berjanji, majikan, akan selalu menjaga Anda, seperti Anda menjaga saya." Di bawah cahaya matahari senja yang lembut, mereka terus berjalan berdampingan, dua orang dari dunia yang berbeda, namun dengan ikatan yang tak terucapkan, ikatan yang lebih kuat dari sekadar pekerjaan atau uang. Itu adalah ikatan persahabatan dan kasih sayang yang tumbuh dari hati yang tulus. Seiring waktu, hubungan mereka semakin kokoh. Eleanor yang sebelumnya merasa kesepian kini merasa lebih hidup, berkat kehadiran Andri yang bukan hanya seorang pekerja, tetapi juga seorang teman sejati. Andri, meskipun jauh dari rumah, menemukan bahwa rumah bukan hanya sebuah tempat, tetapi juga orang-orang yang saling peduli satu sama lain. Hari-hari terus berlalu di rumah Eleanor, dan meskipun hubungan mereka semakin erat, ada sesuatu yang masih mengganggu pikiran Andri. Dia merasa bahwa peranannya sebagai perawat pribadi Eleanor semakin besar, dan dia mulai khawatir akan batas-batas yang tidak dia sadari. Eleanor, meskipun baik hati dan penuh perhatian, sepertinya tidak melihat Andri hanya sebagai seorang pekerja, tetapi lebih seperti seorang sahabat yang ia percayai sepenuhnya. Pagi itu, saat Andri sedang membersihkan taman, Eleanor mendekatinya dengan senyum yang biasa, tapi kali ini dengan nada yang lebih serius. "Andri, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan," kata Eleanor pelan, sambil duduk di bangku taman yang dekat dengan Andri. Andri berhenti sejenak dan menatap Eleanor, sedikit cemas. "Apa yang terjadi, majikan?" tanyanya dengan khawatir. Eleanor menghela napas, matanya sedikit melankolis. "Aku tahu, Andri, kamu sudah bekerja sangat keras untukku selama ini. Dan aku merasa kadang-kadang aku terlalu bergantung padamu. Aku ingin memastikan bahwa kamu juga tidak merasa terbebani atau terpaksa melakukan hal-hal yang tidak kamu inginkan." Andri terkejut mendengar kata-kata Eleanor. Dia tahu Eleanor selalu menganggapnya lebih dari sekadar seorang pekerja, tetapi tak pernah ia merasa ada yang salah dengan apa yang mereka jalani. "Majikan, saya tidak merasa terbebani. Saya merasa senang bisa membantu. Kamu sudah sangat baik kepada saya. Tidak ada yang salah dengan ini." Namun, Eleanor tetap merasa ada sesuatu yang belum terselesaikan. "Andri, aku ingin kamu tahu, kamu lebih dari sekadar orang yang bekerja di sini. Kamu sudah menjadi bagian dari hidupku, dan aku ingin pastikan kamu tidak merasa ada yang mengikatmu di sini." Andri merasa terharu dengan kata-kata Eleanor. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ia akan menjadi sangat penting bagi Eleanor, seorang wanita yang jauh lebih tua darinya, yang datang dari dunia yang sangat berbeda. Namun, di sisi lain, Andri juga mulai berpikir tentang masa depannya. Apakah ia akan terus berada di sini selamanya? Apa yang akan terjadi setelah semuanya selesai? Hari-hari berlalu, dan perasaan itu mulai tumbuh di dalam diri Andri. Ia merasa nyaman dengan Eleanor, tetapi ada kerinduan dalam dirinya untuk kembali ke Indonesia. Tidak hanya untuk melihat keluarganya, tetapi juga untuk meraih impian-impian yang lebih besar. Ia ingin membangun kehidupan yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Meski begitu, ia bingung. Bagaimana caranya meninggalkan Eleanor, seorang wanita yang telah begitu banyak memberi, tanpa membuatnya merasa kehilangan? Satu malam, Andri memutuskan untuk berbicara kepada Eleanor tentang perasaan yang sedang mengganggunya. Mereka duduk di ruang tamu yang hangat, ditemani secangkir teh panas. "Majikan, ada sesuatu yang harus saya katakan," Andri mulai dengan suara pelan. "Saya rasa saya harus kembali ke Indonesia untuk sementara. Saya ingin meraih impian saya sendiri dan mencari kesempatan yang lebih baik. Meskipun saya sangat berterima kasih atas semuanya, saya tidak bisa terus berada di sini tanpa memikirkan masa depan saya." Eleanor menatap Andri dengan tatapan yang sulit diartikan. Wajahnya tampak tenang, tetapi ada kesedihan yang tersembunyi di dalamnya. "Andri, aku mengerti.
Kamu pasti merasa bahwa sudah saatnya untuk mengejar hidupmu sendiri. Aku tidak ingin menahanmu, tapi aku juga merasa berat melepaskanmu. Kamu sudah menjadi bagian dari hidupku, seperti keluarga. Andri merasa sedikit lega mendengar pengakuan tersebut, tetapi rasa cemas masih tetap ada. Majikan, saya tidak akan pernah melupakan semuanya. Saya hanya merasa, meskipun saya ingin tetap berada di sini, saya juga ingin mengembangkan diri. Eleanor menghela napas panjang, kemudian tersenyum lembut. Aku tahu, Andri. Kamu adalah orang yang berharga, dan aku ingin yang terbaik untukmu. Jika kamu merasa ini adalah langkah yang tepat untuk hidupmu, maka aku mendukungmu. Namun, di balik kata-kata itu, Andri tahu ada rasa kehilangan yang mendalam dalam hati Eleanor. Ia bisa merasakannya, meskipun Eleanor berusaha keras untuk menyembunyikannya. Keesokan harinya, mereka berdua berbicara lebih banyak. Andri menjelaskan bahwa ia tidak berniat untuk pergi selamanya, melainkan ingin kembali ke Indonesia untuk mengejar pendidikan dan membuka usaha kecil. Saya ingin belajar lebih banyak, majikan. Saya ingin membuka usaha di sana dan bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga saya. Eleanor mendengarkan dengan penuh perhatian, kemudian mengangguk. Aku akan mendukungmu, Andri. Kamu pantas untuk meraih mimpi-mimpimu. Jika suatu hari kamu memerlukan bantuan, aku akan selalu ada untukmu. Kamu sudah menjadi bagian dari keluarga ini. Andri terharu. Ia tahu bahwa kata-kata Eleanor bukan hanya sekadar janji kosong. Eleanor selalu mendukungnya, bahkan saat ia merasa ragu untuk meninggalkan kenyamanan yang telah ia rasakan di Australia. Minggu-minggu berikutnya menjadi penuh persiapan. Andri mulai merencanakan keberangkatannya, namun setiap kali ia melihat Eleanor, ia merasa semakin berat untuk pergi. Mereka menghabiskan waktu bersama, menikmati hari-hari terakhir dengan berbincang tentang segala hal, mulai dari kenangan indah hingga harapan untuk masa depan. Suatu sore, saat mereka berjalan bersama di taman, Eleanor mengungkapkan perasaan terakhirnya. Aku tahu, Andri. Suatu saat, kamu akan kembali ke Indonesia dan menjalani hidupmu. Tapi percayalah, tidak peduli kemana kamu pergi, kamu akan selalu memiliki rumah di sini, di hati ini. Andri menatap Eleanor dengan mata berkaca-kaca, kemudian memeluknya dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, majikan. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Setelah beberapa hari, Andri akhirnya meninggalkan rumah Eleanor untuk kembali ke Indonesia, tetapi bukan untuk selamanya. Meskipun jarak memisahkan mereka, hubungan mereka tetap kuat, seolah-olah mereka selalu dekat, bahkan ketika terpisah oleh ribuan kilometer. Kehidupan Andri di Indonesia mulai berubah. Ia membuka usaha kecil yang sukses dan menjalani kehidupan yang lebih baik bersama keluarganya. Namun, setiap kali ia melihat foto Eleanor di mejanya, ia tahu bahwa kisah mereka belum berakhir. Eleanor pun melanjutkan hidupnya, dengan rasa bangga melihat Andri tumbuh menjadi sosok yang mandiri. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa tak ada yang benar-benar hilang, hanya berubah bentuk. Mereka berdua akan selalu saling mengingat, saling mendukung, dan saling mencintai dalam cara yang berbeda. Meskipun Andri telah kembali ke Indonesia, kehidupannya tidak pernah benar-benar terpisah dari Eleanor. Di setiap langkah yang ia ambil, ia selalu merasa seperti membawa bagian dari rumah yang ia tinggalkan. Usaha kecil yang ia dirikan berkembang dengan baik, namun ada saat-saat ketika ia merasa rindu akan suasana hangat dan perhatian yang diberikan Eleanor kepadanya. Setiap kali ia berhadapan dengan tantangan baru dalam hidupnya, Andri sering bertanya pada dirinya sendiri, apa yang akan dilakukan Eleanor jika dia ada di sini? Di sisi lain, Eleanor juga merasakan kekosongan yang sama. Kehidupan tanpa Andri terasa berbeda, dan meskipun dia mencoba untuk menjalani hari-harinya dengan aktivitas yang biasa, ada rasa kehilangan yang tidak bisa dia hindari. Rumahnya, yang sebelumnya dipenuhi dengan tawa dan energi Andri, kini terasa sepi. Setiap kali dia berjalan di sekitar rumah besar itu, ingatan tentang Andri selalu hadir. Meskipun begitu, Eleanor tidak pernah menyesali keputusan untuk mendukung Andri mengejar impian-impian barunya. Dia tahu itu adalah langkah yang tepat. Namun, satu sore, sebuah surat datang untuk Eleanor. Di dalam amplop tebal itu, tertera nama Andri. Ia membuka surat itu dengan penuh rasa penasaran, berharap bisa mendengar kabar baik darinya. Surat itu dimulai dengan kata-kata yang membuat Eleanor terkejut. Majikan yang terhormat, saya berharap surat ini menemukan Anda dalam keadaan baik. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua kebaikan yang telah Anda berikan kepada saya. Saya tahu, sejak saya pergi dari Australia,
Anda telah banyak memberikan dukungan yang luar biasa. Tapi saya ingin memberi kabar baik. Saya telah membuka sebuah usaha kecil di Indonesia, dan usaha saya mulai berkembang. Saya juga berencana untuk melanjutkan pendidikan saya dan mengejar impian yang lebih besar. Namun, ada satu hal yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Saya merasa bahwa meskipun saya sudah kembali ke Indonesia, ada bagian dari diri saya yang masih ingin kembali ke Australia. Saya ingin tahu apakah ada kemungkinan bagi saya untuk mengunjungi Anda kembali, atau mungkin, untuk bekerja bersama Anda lagi, jika Anda memerlukannya. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk segala yang telah Anda lakukan untuk saya. Saya tidak akan pernah melupakan semuanya. Semoga kita bisa bertemu lagi suatu hari nanti. Dengan hormat, Andri. Eleanor membaca surat itu dengan penuh perhatian. Ada perasaan campur aduk yang muncul di dalam hatinya. Di satu sisi, ia merasa senang mendengar bahwa Andri telah berhasil membuka usaha dan menjalani kehidupan yang lebih baik di Indonesia. Namun, di sisi lain, surat itu membuka kembali kenangan-kenangan tentang masa-masa indah bersama Andri yang telah berlalu. Tidak bisa dipungkiri, ada keinginan yang tumbuh dalam hati Eleanor untuk bertemu Andri lagi. Ia merindukan kebersamaan mereka, tidak hanya sebagai majikan dan pekerja, tetapi sebagai teman yang saling memahami. Eleanor tahu, meskipun mereka berada di dua tempat yang berbeda, mereka memiliki ikatan yang lebih kuat dari sekadar pekerjaan. Malam itu, setelah membaca surat dari Andri beberapa kali, Eleanor memutuskan untuk menghubunginya. Dengan hati-hati, ia menulis balasan untuk Andri. Andri yang terhormat, terima kasih telah mengirimkan surat ini. Saya sangat senang mendengar bahwa usaha kamu berkembang dengan baik dan bahwa kamu merasa puas dengan keputusanmu untuk kembali ke Indonesia. Itu adalah kabar yang sangat baik. Namun, saya juga ingin mengatakan bahwa saya merindukanmu, Andri. Rumah ini terasa sepi tanpa kehadiranmu. Dan jika ada kesempatan, saya tentu akan senang sekali jika kamu bisa datang mengunjungi saya di Australia. Kami bisa berbicara lebih banyak tentang masa depan dan mungkin, siapa tahu, kita bisa bekerja sama lagi. Jangan ragu untuk menghubungi saya kapan saja. Kamu selalu memiliki tempat di sini, Andri. Dengan kasih, Eleanor. Setelah mengirimkan surat itu, Eleanor merasa sedikit lebih lega. Ia tahu bahwa ia harus memberikan kesempatan kepada Andri untuk mengejar impian-impiannya, namun ia juga merasa perlu menjaga hubungan yang telah mereka bangun bersama. Eleanor menunggu balasan dengan penuh harap. Beberapa minggu kemudian, Andri mengirimkan balasan yang penuh semangat. Majikan yang terhormat, terima kasih atas surat Anda. Saya sangat terharu mendengar bahwa Anda merindukan saya. Saya juga merasa hal yang sama. Terkadang, hidup di Indonesia tanpa Anda terasa berat. Tapi saya merasa saya telah mengambil langkah yang tepat untuk masa depan saya. Saya ingin memberitahu Anda bahwa saya sedang merencanakan perjalanan ke Australia dalam waktu dekat. Saya ingin mengunjungi Anda, dan mungkin kita bisa berbicara lebih lanjut tentang kemungkinan bekerja bersama lagi. Terima kasih banyak atas dukungan Anda. Saya sangat beruntung memiliki seseorang seperti Anda dalam hidup saya. Salam hangat, Andri. Eleanor merasa begitu bahagia membaca surat itu. Ia tidak hanya merasa dihargai, tetapi juga tahu bahwa Andri masih merasa memiliki ikatan yang kuat dengannya. Keputusan Andri untuk datang ke Australia memberi harapan baru bagi keduanya. Mereka bisa melanjutkan cerita mereka bersama, meskipun dengan cara yang berbeda. Andri akhirnya tiba di Australia setelah beberapa bulan persiapan. Ketika ia turun dari pesawat, ia merasakan udara segar Australia yang sudah lama tidak ia hirup. Ia segera menghubungi Eleanor, yang menyambutnya dengan hangat di bandara. Pertemuan mereka terasa begitu emosional. Andri memeluk Eleanor dengan penuh rasa terima kasih, sementara Eleanor tidak bisa menyembunyikan senyum bahagianya. Selamat datang kembali, Andri. Aku senang kamu akhirnya datang ke sini. Mereka menghabiskan hari pertama dengan berbicara tentang segala hal, tentang kehidupan Andri di Indonesia, tentang usahanya, dan tentang bagaimana mereka berdua berubah selama waktu yang telah berlalu. Andri menceritakan pengalamannya berusaha mandiri, sementara Eleanor menceritakan bagaimana rumahnya terasa kosong tanpa kehadirannya. Keputusan Andri untuk kembali ke Australia bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi juga tentang kembali ke tempat yang selalu ia anggap rumah. Bagi Eleanor, kehadiran Andri kembali membuka babak baru dalam hidup mereka, dengan harapan dan kemungkinan yang tak terduga. Mereka berdua tahu bahwa meskipun hidup membawa mereka ke arah yang berbeda, hubungan mereka tidak akan pernah terputus. Mereka telah belajar banyak dari satu sama lain,
dan apa yang mereka miliki lebih dari sekadar hubungan majikan dan pekerja, mereka adalah keluarga.